Coba bayangkan sejenak. Anda berdiri di teras rumah. Tidak ada kebun, tidak ada sawah. Hanya beberapa barang bekas di sudut rumah yang selama ini mungkin tidak pernah Anda perhatikan. Lalu muncul satu pertanyaan sederhana. Apakah mungkin menanam sesuatu dari sini? Banyak orang mengira berkebun itu rumit. Harus punya tanah luas. Harus punya modal besar. Harus punya pengalaman bertahun-tahun. Padahal, kenyataannya seringkali justru sebaliknya. Banyak orang gagal memulai bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak pernah mencoba dari hal kecil. Di video ini, kita akan membuktikan bahwa menanam kacang tanah bisa dilakukan di rumah. Cukup dengan kaleng cat bekas, tanpa alat mahal, tanpa teknik yang ribet. Sebuah langkah kecil, tapi dampaknya bisa besar. Karena dari satu kaleng kecil ini, Anda bisa belajar cara menanam yang benar, cara merawat dengan sabar, dan cara melihat peluang dari sesuatu yang sederhana. Video ini tidak dibuat untuk mereka yang ingin hasil instan. Video ini dibuat untuk Anda yang ingin belajar, mencoba, dan tumbuh pelan-pelan. Dan jika Anda bertahan menonton sampai akhir, Anda tidak hanya paham cara menanam, tetapi juga paham bagaimana tanaman sederhana ini bisa menjadi sumber pangan keluarga, bahkan peluang usaha kecil dari rumah. Kacang tanah sering dianggap remeh. Harganya murah, mudah ditemukan, dan hampir selalu tersedia di pasar. Karena terlalu sering kita lihat, ia kehilangan nilainya di mata banyak orang. Padahal, sesuatu yang selalu tersedia biasanya justru yang paling dibutuhkan. Namun, justru disitulah keistimewaannya. Tanaman yang sering diremehkan biasanya adalah tanaman yang paling tahan banting. Kacang tanah tidak manja. Ia tidak menuntut perhatian berlebihan. Ia tidak meminta perlakuan khusus. Ia tumbuh pelan, tapi konsisten. Dan dalam dunia berkebun, konsistensi jauh lebih berharga daripada kecepatan. Untuk pemula berkebun, kacang tanah adalah pilihan yang sangat bijak. Ia tidak mudah ngambek hanya karena kita salah sedikit dalam perawatan. Ia masih memberi kesempatan bagi mereka yang sedang belajar. Dari tanaman ini, Anda akan belajar satu hal penting. Tanaman tidak tumbuh karena dipaksa. Tanaman tumbuh karena dirawat dengan sabar. Jika kita terlalu sering menyiram, ia bisa busuk. Jika kita terlalu sering mengganggu, ia bisa stres. Namun jika kita memberi cukup, lalu membiarkannya bekerja sesuai kodratnya, ia akan tumbuh dengan caranya sendiri. Pelajaran ini sederhana, tapi sangat dalam. Karena prinsip yang sama juga berlaku dalam kehidupan dan usaha. Tidak semua hal perlu dipercepat. Tidak semua hasil bisa dipaksakan. Ada proses yang memang harus dilalui dengan tenang. Selain mudah dirawat, kacang tanah juga punya keunggulan ekonomi yang sering tidak disadari. Permintaannya stabil, tidak tergantung tren, tidak musiman secara ekstrim. Dari desa sampai kota, kacang tanah selalu dibutuhkan. Ia bisa dijual dalam banyak bentuk. Dijual segar, dijual kering, diolah menjadi kacang goreng, disangrai, dijadikan bumbu dapur tradisional. Artinya, satu jenis tanaman bisa melahirkan banyak peluang. Risiko kerugian relatif kecil. Jika tidak dijual, masih bisa dikonsumsi sendiri. Dan disitulah kekuatan utamanya. Menanam kacang tanah bukan hanya soal panen, tetapi juga soal rasa aman. Aman karena hasilnya bisa dimanfaatkan. Aman karena pasarnya jelas. Aman karena modalnya kecil. Karena itu, menanam kacang tanah bukan sekadar hobi pengisi waktu. Ini adalah latihan untuk membangun pola pikir produktif. Pola pikir yang melihat peluang di tengah keterbatasan. Pola pikir yang berani mulai meski dari skala kecil. Disinilah berkebun berubah. Dari sekadar kegiatan iseng menjadi kegiatan yang punya nilai. Nilai bagi diri sendiri, nilai bagi keluarga, dan perlahan nilai bagi kemandirian hidup. Dan semua itu
Dimulai dari satu tanaman kecil yang selama ini sering kita anggap biasa saja. Sekarang kita bicara soal wadah tanam. Kaleng cat bekas biasanya berakhir di gudang atau dibuang begitu saja. Padahal, jika kita melihatnya dengan sudut pandang berbeda, kaleng ini punya potensi besar. Kaleng cat bekas itu kuat, tidak mudah pecah, tahan panas dan hujan. Dengan sedikit sentuhan, ia bisa berubah menjadi rumah bagi tanaman. Langkahnya tidak rumit. Bersihkan kaleng sampai tidak berbau. Buat beberapa lubang di bagian bawah. Lubang ini sangat penting, karena akar tanaman juga butuh bernafas. Air yang menggenang adalah musuh terbesar tanaman dalam pot. Dengan drainase yang baik, kita sudah menyelesaikan 50% masalah sejak awal. Menggunakan kaleng cat bekas bukan hanya soal menghemat biaya. Ini juga soal pola pikir, bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti mencoba. Dari barang bekas, lahir kesempatan baru. Dan dari kesempatan kecil inilah, perjalanan berkebun di rumah dimulai. Banyak orang memulai berkebun dengan niat yang sangat baik, namun berhenti di tengah jalan karena hasil yang tidak sesuai harapan. Seringkali, masalahnya bukan pada cara merawat, bukan juga pada media tanam, tetapi pada benih yang digunakan sejak awal. Benih adalah titik awal kehidupan tanaman. Dari benih inilah semua proses dimulai. Untuk kacang tanah, pilih benih yang benar-benar sehat. Bisa dari benih khusus pertanian, atau dari kacang tanah kering berkualitas yang biasa dijual di pasar. Perhatikan dengan seksama. Kacang yang baik, kulitnya masih utuh, tidak ada bercak hitam atau jamur, tidak keriput, terasa padat saat dipegang. Hindari kacang yang terlalu lama disimpan. Benih yang sudah tua biasanya sulit tumbuh dan hasilnya kurang maksimal. Jika ragu, lakukan uji sederhana. Rendam kacang dalam air. Benih yang tenggelam biasanya lebih baik dibandingkan yang mengapung. Dengan memilih benih yang tepat, Anda sebenarnya sudah menentukan setengah dari keberhasilan panen. Kacang tanah berbeda dengan tanaman sayur daun. Ia tidak dipanen di bagian atas, melainkan di bawah tanah. Karena itulah, media tanam menjadi faktor yang sangat menentukan. Media tanam yang baik ibarat rumah yang nyaman. Jika rumahnya sempit dan keras, penghuninya tidak akan berkembang. Gunakan campuran sederhana. Tanah gembur, kompos atau pupuk kandang matang, sekam atau pasir atau tanah berpasir. Perbandingan aman, 2 bagian tanah, 1 bagian kompos, 1 bagian sekam atau pasir. Aduk hingga benar-benar tercampur. Jangan ada gumpalan keras. Media tanam harus gembur, mudah menyerap air, tidak menahan air terlalu lama. Jika tanah terlalu padat, polong akan sulit berkembang. Jika terlalu basah, akar bisa membusuk. Sebelum dimasukkan ke kaleng, media sebaiknya didiamkan sebentar, agar lebih stabil. Masukkan media ke dalam kaleng hingga menyisakan ruang kosong sekitar 10 sampai 15 cm dari bibir kaleng. Ruang ini nantinya akan berguna saat proses penimbunan tanah. Sekarang kita masuk ke tahap menanam. Tanam benih kacang tanah dengan kedalaman sekitar 3 sampai 5 cm. Tidak perlu terlalu dalam. Benih yang terlalu dalam akan sulit muncul ke permukaan. Dalam satu kaleng, cukup tanam 2 atau 3 benih saja. Menanam terlalu banyak justru membuat tanaman saling berebut nutrisi dan hasilnya tidak maksimal. Setelah ditanam,
tutup dengan tanah tipis, dan siram secukupnya. Ingat baik-baik, kacang tanah tidak menyukai air berlebihan. Penyiraman ideal dilakukan 1 kali sehari pada pagi atau sore, atau 2 hari sekali jika media masih lembab. Gunakan air secukupnya hingga tanah terasa basah tapi tidak menggenang. Disinilah banyak pemula keliru. Karena terlalu semangat, air diberikan berlebihan. Padahal, lebih baik tanah sedikit kering daripada terlalu basah. Kacang tanah mengajarkan kita bahwa merawat bukan berarti berlebihan, tetapi cukup dan konsisten. Saat tanaman kacang tanah mulai berbunga, banyak orang merasa lega, seolah-olah tugas sudah hampir selesai. Padahal justru sebaliknya. Fase berbunga adalah fase paling menentukan dalam budidaya kacang tanah. Bunga kacang tanah tidak akan berubah menjadi buah di atas tanah. Ia akan membentuk tangkai halus yang perlahan-lahan masuk ke dalam tanah. Di dalam tanahlah polong kacang tanah terbentuk. Inilah alasan mengapa tanah di sekitar tanaman harus tetap gembur dan longgar. Pada fase ini, perhatikan kondisi media tanam. Jika tanah mulai turun atau mengeras, lakukan penimbunan tanah ringan. Tambahkan tanah secara bertahap, jangan sekaligus banyak. Dan jangan pernah memadatkannya. Biarkan tanah tetap longgar, agar tangkai bunga bisa masuk dan polong bisa berkembang bebas. Penyiraman di fase ini tetap dilakukan secukupnya. Terlalu banyak air bisa mengganggu pembentukan polong. Disinilah berkebun benar-benar mengajarkan kesabaran, karena hasil terbaik justru lahir dari perawatan yang tenang, bukan dari perlakuan berlebihan. Waktu panen kacang tanah biasanya tiba pada usia 90 hingga 110 hari. Namun panen bukan soal tanggal. Panen adalah soal tanda-tanda. Perhatikan daunnya. Jika mulai menguning dan pertumbuhan melambat, itu pertanda tanaman siap dipanen. Saat membongkar media tanam, lakukan dengan hati-hati. Gunakan tangan atau alat kecil. Jangan menarik batang dengan paksa. Momen ini adalah momen paling memuaskan dalam berkebun kacang tanah. Polong demi polong muncul. Ada yang besar, ada yang kecil, tapi semuanya adalah hasil dari proses. Kacang tanah hasil panen bisa langsung dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga. Jika hasilnya lebih, bisa dijual segar, dikeringkan, atau diolah menjadi produk bernilai tambah. Kacang goreng, kacang sangrai, bumbu dapur tradisional. Dari satu kaleng kecil, lahir banyak kemungkinan. Berkebun di rumah sebenarnya bukan tentang seberapa banyak hasil yang kita panen. Bukan tentang berapa kilogram kacang tanah yang kita dapatkan. Bukan juga tentang seberapa besar keuntungan yang bisa dihitung hari ini. Berkebun adalah tentang keberanian untuk memulai, meski dengan keterbatasan. Karena tidak semua orang punya lahan luas, tidak semua orang punya modal besar, dan tidak semua orang punya pengalaman bertani. Namun hampir semua orang punya satu hal yang sama, kesempatan untuk mencoba dari hal kecil. Kaleng cat bekas, segenggam tanah, dan beberapa biji kacang tanah mungkin terlihat sederhana, bahkan mungkin terlihat sepele. Tapi justru dari hal-hal sederhana inilah kemandirian mulai dibangun. Di balik satu tanaman yang tumbuh, ada pelajaran tentang kesabaran, tentang menunggu tanpa memaksa, tentang merawat tanpa berlebihan. Setiap hari kita belajar bahwa tanaman tidak tumbuh lebih cepat meski kita menatapnya terus-menerus. Ia tumbuh karena dirawat dengan konsisten, disiram secukupnya, diperhatikan seperlunya, dan dibiarkan berkembang sesuai waktunya. Begitu pula dengan usaha, begitu pula dengan kehidupan. Apa yang kita tanam hari ini mungkin belum langsung terlihat hasilnya, namun prosesnya sedang berjalan, diam-diam, perlahan, tapi pasti. Berkebun di rumah juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai pangan, bahwa makanan tidak datang begitu saja. Ada proses panjang di baliknya,
ada waktu, ada tenaga, ada doa. Ketika suatu hari Anda membongkar media tanam dan menemukan polong kacang tanah hasil dari perawatan sendiri, disitulah rasa syukur tumbuh dengan alami. Bukan hanya karena hasilnya, tetapi karena Anda berhasil menyelesaikan apa yang Anda mulai. Dan dari satu keberhasilan kecil itu, muncul keberanian baru. Keberanian untuk menanam lagi, keberanian untuk mencoba tanaman lain, keberanian untuk berpikir, kalau ini bisa, mungkin yang lain juga bisa. Disitulah berkebun berubah bukan sekedar hobi, tetapi menjadi bagian dari pola hidup. Pola hidup yang lebih mandiri, lebih sadar, dan lebih menghargai proses. Dengan perawatan sederhana dan niat yang baik, berkebun di rumah bisa menjadi sumber pangan keluarga. Dan jika dikelola dengan konsisten, bisa berkembang menjadi peluang penghasilan tambahan. Bukan untuk menjadi kaya mendadak, tetapi untuk menjadi lebih tenang, lebih siap, dan lebih berdaya. Semoga apa yang dibagikan dalam video ini tidak hanya berhenti sebagai tontonan, tetapi benar-benar menjadi dorongan untuk memulai. Mulai dari satu kaleng, mulai dari satu tanaman, mulai dari hari ini. Semoga Allah melancarkan rezeki, memudahkan setiap usaha, dan memberkahi setiap langkah yang dijalani dengan niat baik. Amin.